Halo Tribuners, Robby Tremonti akhirnya buka suara terkait dirinya dituding melakukan pengancaman kepada Hesti Purwadinata usai mendukung Aureli Moeremas mengungkap masa lalu kelamnya terkait pernikahan yang saat ini Aureli sudah batalkan melalui prosedur keagamaan di dalam proses Katolik. Hesti Purwadinata bahkan dikabarkan meminta untuk semua televisi memboikot Robby Tremonti karena telah diduga melakukan kekerasan dalam rumah tangga hingga akhirnya menimbulkan luka mendalam untuk Aureli. Robby Tremonti diduga meneror Hesti atau mengancam Hesti sampai akhirnya hal itu diungkap ke publik oleh Hesti sendiri. Dan akhirnya Robby buka suara. Robby Tremonti membantah keras dirinya mengancam dan juga meneror Hesti Purwadinata. Ia hanya melakukan proses komunikasi dan menanyakan maksud dan tujuan ucapan dari Hesti, di mana bermula pada Robby menghubungi Edo Borne melalui pesan di Instagram. Robby melakukan komunikasi langsung kepada Edo karena Edo adalah suami dari Hesti. Namun komunikasi itu tidak disambut baik oleh Edo karena Robby mengklaim chatnya kepada Edo tidak direspon sama sekali hingga akhirnya ia mencari tahu nomor telepon Edo dan kemudian menghubunginya melalui pesan singkat. Kemudian karena tidak direspon juga, Robby menghubungi Hesti Purwadinata baik lewat Instagram dan juga pesan singkat, di mana ia melontarkan kata-kata kepada Edo dan juga Hesti dengan kata-kata yang sangat sopan, tidak ada nada ancaman atau sebagainya. Dan mengenai apa yang dituduhkan, Robby hanya bisa mengatakan bahwa dirinya melakukan proses komunikasi secara baik-baik saja atau secara sopan, bukan dengan nada ancaman. Berikut keterangan dari Robby Tremonti. Potongannya sebentar. Oh. Sudah. Sudah apa Bang? Gua capture ya supaya buat pegangan gua. Ya intinya kalau yang ini kan kata-katanya kan sudah ya. Iya, benar. Cakep sih. Oke. Oke. Boleh bisa cepat guys, kan nanti pasti kalian dapat infonya sih. Iya. Nanti di-share kapan-kapan. Aku baru selesai baca cerita hidupmu di digital book kamu. Dulu aku sering banget dengar sepenggal-penggalnya. Tapi jujur, baru sekarang benar-benar tahu dengan whole story apa yang kamu alami dan lalui, dan mimpi buruk yang harus kamu tanggung sendirian. Aku jadi keinget momen lama banget waktu kita pernah ketemu di Backstage TV. Saat itu kamu lagi bawa Angel. Angel itu monyet ya. Angel monyet piaraan kita berdua dulu. Dan kamu masih bersama orang itu. Garis bawah ya. Dan kamu masih bersama orang itu. Yang kebetulan juga aku kenal. Garis bawahi. Yang kebetulan aku kenal. Karena pernah syuting bareng. Garis bawahi. Karena pernah syuting bareng. Aku sempat nanya-nanya soal Angel ke kamu. Ini unsur agama gue nggak mau dipintur ya. Ada tulisan, ya Allah, izin untuk umat muslim, ya Allah ya. Baru sekarang aku sadar, berarti di momen itu kamu sedang berada di salah satu fase paling mengerikan dalam hidupmu. Jelas semua ya? Gak seharusnya ada siapapun yang mengalami hal semengerikan ini. Dan rasanya menyakitkan melihat pelaku masih bisa berkeliaran dengan nyaman. Garis bawahi. Dan rasanya menyakitkan melihat pelakunya masih bisa berkeliaran dengan nyaman. Aku sungguh berharap dia tidak pernah lagi diberi panggung. Garis bawahi. Aku sungguh berharap dia tidak pernah lagi diberi panggung. Peluk jauh buat kamu. Kamu luar biasa kuat. @
bisa mikir, wajar saya merasa sakit hati, sangat wajar menurut saya. Hesti tahu orangnya, pernah syuting bareng dan kenal, dan menvalidasi aku sungguh berharap dia tidak pernah lagi diberi panggil. Kerjaan saya di dunia syuting, berarti kan pengen diboykot orangnya. Dia tahu siapa orangnya. Saya perjelas lagi, aku kenal karena pernah syuting bareng. Ya, saya kenal kamu, Hesti. Saya kenal juga dengan Edo. Mungkin kita tidak berteman, saya tapi kenal. Saya garis bawahi ya, saya kenal, tapi bukan, ya mungkin nggak dianggap teman lah. Intinya saya kenal. Dan tidak pernah ada konflik. Saya lanjutkan. Karena di DM itu nggak dibalas, saya kan dapat dari teman saya, dunia syuting itu kan kecil ya. Saya minta link A1-nya, WhatsApp ketika. Supaya ini clear ya. Sebentar. DM itu saya DM apa namanya, rilis itu ada yang menyebutkan Bang bahwa hingga saat ini beliau masih diteror oleh Abang gitu. Gimana nih Abang untuk menanggapi hal tersebut, Bang? itu kan narasi dia. Ya. Itu aja. Itu kan kata dia, meneror dia. Saya juga bisa bilang, saya juga diteror. Mau saya kasih lihat buktinya? Per hari ini ya pasti banyak yang mungkin salah paham. Saat ini saya garis bawahi salah paham. Tapi saya diteror. Instagram saya yang follower saya cuma ya bukan selebgram ya, itu diteror. Bang, masih dalam pembahasan teror meneror. Kalau jelas dia bilang dia diteror kan, itu kata dia. Ya. Masih dalam pembahasan teror meneror, katanya Abang juga meneror Hesti gitu kasarannya. Setelah mendukung Aureli Moremas mengungkap masa lalunya. Oke, terima kasih. Saya ambil handphone saya dulu ya. Ya. Boleh ya. Jangan dipelintir tentang timeline saya, WA siapa dulu ya, dan DM siapa dulu ya. Seingat saya DM itu Edo Borne karena suami dari Hesti. Tadi kan statement ini dari siapa yang bertanya tadi? Saya. Kamu bertanya apa? Diduga Abang meneror Hesti gitu. Setelah Hesti mendukung Aureli Oke, gitu. jelas nama ini melibatkan Hesti Purwadinata ya. Ya. Tanpa apa istilahnya? Kalau istilahnya di Inisial. inisial ya. Oke. Sebentar. Edo Borne. Aduh. Harus dinyalain dulu nih airplane. Oke. Edo Borne. Kata. Itu kata-kata saya. Awal ya. Saya tekankan lagi ya. Oh, boleh agak majuan lagi. Oke. Saya tekankan lagi, bahasa mengancam itu pasti kan kasar ya. Jangan diputarbalikkan di media atau digoreng sedemikian rupa. Ke kiri boleh, Bang? Sini dulu boleh? Sini baru ke situ. Nah. Bentar ya. Karena di jagat maya ini, Bang. Ya, ke bawah dikit, Bang. Bawah dikit, Abang. Nah, ya. karena jagat maya ini kan dipotong. Ada yang live ini? Ada. Ya. Bentar. Di jagat maya ini kan dipotong dan dinarasikan. Ini live apa? Yang belum nggak ada yang live. Ada. Ini yang live. Iya, yang live. Itu Bang itu. Live YouTube ya. Sebentar. Sabar, Gio. Bray.
Jam 10 sudah? Dari sudut saya ya. Oke. Jam 11. Ya jam 12 lah. Tadi dugaan ancaman ya. Ya bolehlah kata dugaan. Saya bacakan kan. Saya tambahkan gini, bahasa dari chat terkadang kan suka miss ya. Ini kata-kata saya. Do, gimana kabar? Gue dapat kabar dari teman gue, Hesti ikut-ikutan sebarin link bukunya Aureli. Sorry ya bro, terpaksa gue capture. Sampai saat ini kenapa gue diem aja? Di buku itu bener-bener nggak mention gamblang nama gue. Tapi penggiringan opini memang sepenuhnya ke gua. Kalau memang sampai peak itu ramai gitu kan. Jadi sudah ramai. Gua akan bawa ke jalur hukum, bro. Satu ya. Yeah. Kalau sampai peak tuh, berarti kan dalam keadaan terpaksa saya ya. Kalau memang dibutuhkan, oke? Habis itu saya minta kepada teman saya supaya dapat nomor WA A1 Edo Borne ya. Timelinenya saya lupa. Supaya lebih jelas. Edo Borne. Tolong dijelasin saya ini DM Januari tanggal 6. Pastinya 2026 ya. Sudah bisa lanjut ya. Januari 6 Januari 2006 jam setengah 10. Saya tunggu itikat baiknya. Bisa minta tolong teman-teman, 6 Januari itu tepatnya hari apa ya? Selasa. Hah? Selasa. Sebentar harus lihat valid datanya. Selasa ya. Oke. Saya harus begini ya, jelas ya. Berarti kan ini cuma CT ya, nggak ada atasnya ya, nggak ada unsur pengancaman ya. Thursday, 2 hari setelahnya. Sabarkah saya menunggu? Saya sabar menunggu. Thursday, Kamis ya, benar. Karena saya harus mengkonfirmasi ini untuk apa, hubungan baik sebenarnya. Ya, ini hari Kamis saya baru chat dia. Mungkin DM ketumpuk kali ya, karena nggak follow-followan. Oke, saya baca ya. Kalau orang marah apakah bahasanya seperti ini? Siang dok, apa kabar? Ini Robi, gua ada DM lu di IG, mungkin belum lu baca. Gua mau bahas postingan Hesti di TikTok dan IG. Gua juga ada komen di TikTok Hesti. Maaf ya, saya airplane dulu ya. Gua mau bahas postingan Hesti di TikTok IG. Gua ada komen juga di TikTok Hesti, itu benar. Ada kok di apa, digoreng ya, digoreng kayak ancaman ya. Gua mau bahas postingan Hesti di TikTok dan IG, dan gue juga komen di TikTok Hesti tentang buku yang ikutan Doi publish, ya kan anak lama ya, Doi gitu kan, dia artinya ya, tentang buku yang ikutan Doi publish Broken Strings. Ya ini kan hasil capture tuh, dan narasi Hesti ya. Oke. Dan ini ya bukti capture ya. Sebentar, teman-teman, saya boleh minum ya? Di garis bawah ya, saya menunggu 2 hari untuk dapat balasan.
Tadi sampai mana? Oh, lanjut ya. Sini ya kamunya. Gua tunggu feedbacknya ya bro. Gua lewat lu berarti kan mencari lewat Edo dulu. Gua lewat lu karena gua masih respect sama lu sebagai suami Hesti. Dan gua kenal lu juga. Tolong feedbacknya. Oke bro. Pakai tanda, maaf ya, tanda WhatsApp gimana sih begini? Itu melambangkan apa? Respect ya. Tolong di highlight apa adanya itu. Supaya ini bukan jadi polemik yang dipelintir di sosial media. Bahasa ancam itu nggak ada. Pakai satu aja udah sopan, apalagi dua gitu. Ya, sudah jelas ya. Ya udah. Tuh, pakai bahasa yang sopan. Kayak selamat tahun baru ya. Sudah. Lanjut bang. Sudah ya. Lanjut bang. Biar cepet ya. Itu jam 11.19 terakhir saya itu lihat jam 11.19. Sudah jelas ya. Aman bang. Kan udah semua nih ya kan. Ya. Dan saya akhirnya membalas di 12.46. Hampir 11. Berarti hampir 2 jam ya. Kurang lebih ya. Ya saya berpikir ya mungkin syuting pulang pagi belum bangun kali dia nggak baca, oke? Saya bilang, oke dok, gue udah berusaha menjangkau kalian berdua ya, menjangkau itu bener-bener pengen hubungin kalian bener-bener. Tapi kelihatannya memang tidak direspons. Gue tunggu 1 kali 24 jam ya bro. Kalau memang tidak ada respons, jadi gue tahu mesti menempuh jalur hukum apabila diperlukan. Saya mengatakan apabila diperlukan. Karena ini berita saya tahu akan ramai. Digaris bawahi ya. Bukan berarti saya pasti ke jalur hukum, tapi apabila diperlukan. Dengan EYD yang sangat jelas ya, apabila diperlukan. Oke bang. Sudah jelas? Iya, Bang. Ya, sekarang kita ke DM Hesti ya. 945. Aku ada komen di TikTok kamu ya Hesti. Tolong di reply biar jelas di mata publik. Thanks Hesti, masih begini. Masih tangannya 2. Tanda respect ya, boleh. Siap. Oke. Alasan saya mengkontak Hesti adalah saya sangat respect. Jangankan sama yang kenal, sama yang nggak kenal aja saya respect ya. Saya nggak mau berkonflik dengan Hesti dan Edo yang ini bukan, kamu nggak tahu privasi orang, kenapa harus terlibat? Itu kan menurut saya bukan ancaman, saya berusaha menghimbau loh. Kalau misalkan itu ancaman berarti kan ada feedback, bisa diajak bicara dulu. Kalau ini aja nggak direspons, betul? Sudah ya, sampai sini berarti sudah jawab terjelas ya. Ya bang. Intinya nggak ada niat dari saya mengancam, saya cuma butuh apa? Yuk ngobrol supaya ngerti gini loh. Jangan terlibat sesuatu yang kayak gini. Kehidupannya udah masing-masing. Aureli dan suaminya, kamu juga Hesti dan Edo kan punya kehidupan.
Tapi ya keputusan dia kalau dia mau terlibat. Tapi ini semua hanya mispersepsi aja ya Bang ya berarti ya? Kalian yang nilai lah. Kalau menurut saya ya sudah pasti. Ada bahasa begini, siang mendoakan sehat, dan sudah ada bukti faktanya yang sehat ya dok gitu. Apalagi aku bilang kan Hesti sekarang karirnya bagus ya, syuting atau apa. Saya kan tulis kamu dan Edo tuh sudah settle, sudah waktunya hidup tenang lah, uang kan bisa masuk terus. Itu aja. Ada lagi? Abang ini kan Apa? kayak abang ini kan tadi bilang abang tidak ada unsur mengancam. Ya. Abang udah berbagai cara juga ya lewat DM, Ya. lewat WA, tapi belum ada respon dan tidak diindahkan. Kedepannya seperti apa langkahnya? Wawancara ini adalah dari wawancara sebelumnya saya tekankan tidak ada unsur yang lagi viral ya, tidak ada unsur mens rea. Saya melakukan wawancara ini. Tidak ada niat jahat. Ya. Tapi kan sekarang jagat maya saya penjahatnya. Saya harus memberikan fakta yang bisa dilihat sejelas-jelasnya supaya tidak terjadi polemik. Jadi kalau dari kamu tadi kan langkah selanjutnya apa? Saya cuma mau peaceful. Jangan ada drama lagi atau menyudutkan saya, apalagi dengan buku yang nyindir-nyindir yang kenyataannya saya pernah menikah dengan Aureli berdasarkan dari isi buku itu. Garis bawahi, saya cuma mau peaceful, pengen hidup tenang. Terjawab. Terima kasih. Ada Untuk lagi? bersama ini mungkin udah ada komunikasi sama Kak Aurel sendiri untuk ini akhirnya bisa. Sudah lihat? Itu di tengah ya tadi. Boleh dibacain atau? Ya. Pasti. Sebentar, berarti kan ada ini. Maaf. Sebentar saya supaya nggak keganggu sama chat-chat yang masuk ya. Oke. Sudah. Sudah. Ya kita percepat lah ya. Ya, bacain aja Bang, bacain Bang. Oke. Bacain, Bang. Kalian bisa rasakan jadi saya setelah melihat postingan Hesti. Berarti dia tahu orangnya, setuju bahwa saya diboykot dan nggak dapat panggung lagi dunia hiburan. Bahasa saya bisa rasain sakit gak? Sudah ini ya intinya seperti itu. Saya DM masih sangat baik. Halo Hesti, apa kabar? Seingat aku kamu anak SMA 3 Bogor kalau nggak salah ya. Dan maybe kita memang tidak berteman, but yes kita pernah kenal. Aku ada DM Edo your husband, tapi belum dapat respons. Relate yang tadi ya. Aku ada lihat TikTok kamu dan sempat story kamu tentang buku Broken Strings. Dan it's okay kamu tertrigger dan percaya narasi itu. But apakah dasar kebenarannya sangat yakin kamu pahami? Sampai privacy suatu hubungan dari dua orang ini kamu benar-benar sangat yakin, kamu percaya, sampai kamu ikut mempromosikan dan menyebarkan buku tersebut. Memang di buku itu tidak menyebutkan nama saya, tapi memang si penulis menggiring opini kepada saya. Hesti, saya diam bukan berarti saya takut dan salah. Saya mengamati sampai dia merasa dengan 3,3 juta followersnya merasa di atas angin. Just jangan terlibat untuk sesuatu yang gak worth it. Karir kamu dan rumah tangga kamu sudah settle, Hesti dan Edo. Kamu sudah seharusnya hidup tenang dan nikmati hasil kerja kamu. Buku Broken Strings ini nggak mungkin aku diam saja, Hesti. Begitu Aureli benar-benar berani sebut nama aku,
dan bukan alias Bobby itu, aku pasti bawa ke ranah hukum lah. Bukan cara pencemaran nama baik yang happening di sosmed. Saya tulis, no need for your reply, untuk dipertimbangkan saja. Kamu pertimbangkan sambil kamu ngopi di pagi hari atau ngeteh di pagi hari lah. Bahasa ancaman ya. Ya. April nih emang. Sudah jelas ya? Ya, jelas, Bang. Kita percepat. Sehat selalu dan bahagia selalu buat kamu dan Edo. Untuk orang yang dia validasi gak pantas dapat panggung ya, saya masih ucapkan sehat selalu dan bahagia selalu buat kamu dan Edo. Aku tutup gini ya, Hes. How come kamu percaya dari Just Curhat? Berarti Just Curhat kan buku ini tentang curhat ya. Dan gak ada fakta konkret depan mata kamu. Itu sudah. Dan itu hari apa ya? Hari Kamis deh. Jangan lupa subscribe ya.